البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, masih membahas tentang manaqibu ahlil hadis, kedudukan tinggi ahlul hadis. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tapi ini belum membicarakan ahlul hadisnya, tetapi apa? Tetapi tuan mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama azlamatil ard, manakala bumi itu gelap, wa ba'uda ahdu ahliha binuril wahyi, dan telah jauh masa para penduduk bumi itu dengan cahaya wahyu, yaitu apa? Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sekitar berapa? 600 tahun, sebagaimana di Sahih Bukhari itu hadis Salman Al-Farisi. Wa tafarraqu fil batil firaqan wa ahzaba, dan mereka berpecah belah di dalam kebatilan, di dalam kelompok-kelompok dan firaq, yaitu sekte-sekte, pecahan-pecahan, wa ahzaban, kelompok-kelompok. Untuk Yahudi pecah menjadi 71, Nasara menjadi 72, belum lagi musyrikun yang lain. Di India saja mereka ada lebih dari 600 sekte di dalam masalah kesyirikan. Belum lagi di wilayah Irak, belum lagi di Syam, belum lagi di Mesir, dan berbagai tempat di seluruh penjuru bumi ini. La yajma'uhum jami', tidak ada satu orang pun yang mampu menyatukan mereka. Wala yuhsihim, dan tidak ada yang menghitung mereka semua, illalladzi khalaqahum, kecuali yang menciptakan mereka. Hanya Allah yang mampu menghitung berapa jumlah perpecahan yang ada pada waktu itu. Fa innahum faqadu nuran nubuwah, karena mereka semua telah kehilangan cahaya kenabian. Ini adalah apa? Al-hukum, apa itu? Alal aghlab, hukum itu dibangun di atas perkara yang paling banyaknya. Walaupun kalau diteliti ada 1-2 orang yang masih setia kepada agama Ibrahim, tapi pembicaraannya adalah apa? Berdasarkan keumuman. Ya, majoritinya bagaimana? Wa raja'u ila mujarradil uqul, dan mereka kembali kepada semata-mata akal, kepada akal semata. Apa yang dipandang baik oleh akal disembah, walaupun akalnya sendiri tidak mendapatkan hidayah. Fakanu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, inni khalaqatu ibadi hunafa, sungguh aku itu telah menciptakan para hambaku dalam keadaan mereka itu lurus. Wa innahum atathumus syayatin, dan sungguh mereka itu didatangi oleh setan, fajtalathum an dinihim, kemudian setan itu yang menyesatkan mereka dari agama mereka. Kapan setan mendekati para hamba, mendatangi para hamba? Sejak hamba itu lahir langsung apa? Langsung pinggangnya itu ditusuk sampai menangis, sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu. Sejak kita kecil saja setan sudah memusuhi kita. Setelah itu menyesatkan dengan berbagai macam cara. Qal wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, setan mengharamkan kepada mereka perkara yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bi malam unzil bihi sultana, dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukan denganku suatu perkara yang tidak aku turunkan argumentasi dan ilmu untuk mendukungnya. Wa innallaha nadhara ila ahlil ard, dan sesungguhnya Allah itu melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum, kemudian Allah sangat marah kepada mereka. Al-maqat adalah syiddatul al-ghadab, yaitu syiddatul bughd, yaitu sangat benci. Arabahum wa ajamahum, dari kalangan Arabnya dan juga dari kalangan ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Itu pun mereka sangat diperangi oleh kaum mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Fakana ahlul uquli kulluhum fi maqtih, kata Imam Ibnul Qayyim, maka seluruh pengikut akal mereka itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Illa baqaya mutamassikina bil wahyi, kecuali sisa-sisa orang yang berpegang teguh dengan wahyu. Maka kalau kita tidak ingin dibenci dan dimurkai Allah, kita pegang sunnah Nabi walaupun terasa berat,
Walaupun terasa seperti memegang bara api itu, tapi pahalanya dilipatkan sampai 50 di waktu yang Allah Ta'ala inginkan. Falam yastafidu bi'uqulihim hina faqadu nural wahyi. Maka mereka tidak mampu mengambil faidah dengan akal-akal mereka manakala mereka kehilangan cahaya wahyu. Walaupun akal itu ada, kalau tidak ada cahaya wahyu, dia itu tidak akan mampu melihat apa-apa. Bagaikan mata yang di dalam kegelapan. Mata itu ada dan kuat, tetapi kalau tidak ada cahaya di sekelilingnya, tidak mampu dia melihat. Illa ibadatal ausani awis sulbani awin niran. Kecuali, yaitu mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan dari akal mereka, kecuali sekedar apa? Peribadatan kepada berhala, sekedar peribadatan kepada salib-salib. Mereka merasa beruntung, padahal itu adalah kerugian yang besar. Peribadatan kepada api, awil kawakib, atau kepada bintang-bintang, awis syamsi wal qamar, atau beribadah kepada matahari dan bulan, awil hayrah, atau berada di dalam kebingungan dan kebimbangan, wasyak dan keraguan, wasihir, atau hanya berada di dalam sihir saja, au ta'tilis sani, mendapatkan faedah tapi ternyata bukan faedah, yaitu dia mengingkari adanya sang pencipta, wal kufra bihi, dan mendapatkan kekufuran kepada Allah. Ini faedah akal, faedah yang ternyata bukan faedah. Fastafadu biha maqtar rabbi subhanah. Maka dengan akal mereka tadi, mereka mendapatkan faedah kemarahan Rabb. Tentunya ini bukan faedah, tapi hasilnya adalah itu. Allah yang maha suci lahum, terhadap mereka, wa iradahu anhum, dan Allah berpaling dari mereka. Tapi kemudian apa? Fa'atla Allahu syamsar risalah. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan tola'a, yaitu terbit. Allah Ta'ala menerbitkan matahari risalah fitil kazulm, yaitu di dalam, kalau zulm artinya kezoliman ya. Tayyib. Ataukah maksudnya zulmah, yaitu kegelapan, sirajan munira, pelita yang bercahaya, wa an'ama biha ala ahlil ard, dan dengan matahari risalah tadi Allah memberikan kenikmatan kepada penduduk bumi, fi uqulihim wa qulubihim wa ma'ashihim wa ma'atihim, di dalam akal-akal mereka, di dalam hati-hati mereka, di dalam yaitu dunia mereka dan akhirat mereka, nikmatan la yastati'una laha syukura, kenikmatan yang mereka tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Terlalu besar kenikmatan ini. Di dunia selamat, di akhirat juga sukses besar. Dia akan berjaya besar di dunia dan di akhirat. Fa absaru bi nuril wahyi ma lam yakunu bi uqulihim yubsiruna. Dengan cahaya wahyu tadi, mereka mampu melihat perkara yang belum mereka lihat dengan akal-akal mereka tadi. Wa ra'au fi dhau'ir risalah ma lam yakunu bi ara'ihim yarawna. Dan mereka melihat dengan cahaya terang risalah tersebut perkara yang dulu belum mampu mereka lihat dengan rasio-rasio mereka, ara, yaitu rasio pendapat. Fakanu kama qala Allah Ta'ala, maka jadilah mereka seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Allah adalah Tuhan dan pembimbing mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan-kegelapan banyak, firqah-firqah banyak, tetapi cahaya hanya satu, cahaya syariat ini. Waqal, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Ini adalah izin dari Allah, kita mendapatkan taufik, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak diizinkan mendapatkan itu, walaupun di hadapan dia ada kitab-kitab banyak, ada suara-suara ulama yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada Al-Quran, dia tidak mampu mengambil faedah, padahal dia membaca setiap malam Jumat. Banyak orang yang seperti itu. Ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Selesai dari As-Sawa'iqul Mursalah. Inilah gambaran kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kita ambil sedikit. Wa ahlul batil yatawarasu ba'duhum ba'da.
Sementara ahlul batil, sebagian dari mereka saling mewarisi dengan sebagian yang lain, mewariskan kebatilan. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah tidak mau kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Semakin mereka memerangi Nabi, justru semakin apa? Cahaya ahlul Madinah itu semakin membesar. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum itu pun Rasulullah tidak mungkin ditundukkan, bahkan pengikutnya semakin banyak. Sebagaimana pengakuan dari Abu Sufyan sendiri. Setiap hari selalu apa? Bal yazidun, mereka bertambah terus. Hakadza fi kulli zaman. Ini terjadi di setiap masa, yaitu apa? Ahlul batil akan terus saling mewariskan senjata-senjata mereka untuk memadamkan kebenaran, tetapi Allah Ta'ala yang akan mengurusi dan menolong cahaya kebenaran itu hingga menjadi sempurna. Faqama warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu maqamah. Maka para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bangkit sepeninggal beliau di posisi beliau. Mereka berdiri di posisi beliau. Apa itu? Bukan posisi kenabian. Yudhirunal haq. Mereka menampilkan kebenaran. Wa yaqma'unal batil, dan mereka menghantam kebatilan. Wa yansuruna ahlal haqq, mereka menolong para pembawa kebenaran yang lain. Wa yuhadzirunan nasa min ahlil batil, dan mereka memperingatkan manusia dari ahlul batil ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.